الحمد لله الحمد لله الذي أعطنا من النعيم التي لا تحصى. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يكون به مختصا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang Jum'ah rahimakumullah, mari bersama-sama kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hingga detik ini masih dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba yang terpilih, masih diberikan sehat, diberikan sempat dan juga iman, sehingga kaki kita, langkah kita begitu ringan menuju ke salah satu rumahnya Allah untuk semata-mata takarrub ilallah. Berikutnya salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jum'ah rahimakumullah, berikutnya khatib mengajak kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala daya kekuatan kita. Walaupun tentunya perintah itu kecil, jangan kita sepelekan, karena kita nggak akan tahu rahmat Allah akan turun kepada kita. Dan juga kita berusaha dengan segala kekuatan kita meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah, karena kita pun juga nggak akan tahu murka Allah akan turun kepada kita. Sidang Jum'ah rahimakumullah, di hari ini adalah di bulan Maulid, di mana kita diingatkan kembali adanya satu peristiwa yang begitu besar. Di sana dilahirkan sosok yang menjadi idam-idaman bagi seluruh jagat raya ini. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi yang menjadi penutup dari para nabi, dan seluruh ajaran agama Islam telah disempurnakan oleh beliau. Kita harus bangga, kita harus betul-betul bangga menjadi salah satu umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi-nabi yang terdahulu
tidak diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan satu syafaat, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan Islam, yaitu dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Itulah hebatnya kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia yang secara mayoritas kita di negeri yang kita cintai ini adalah mayoritas agama Islam. Bahkan boleh dikatakan 85% dari penduduk yang ada di Indonesia adalah saudara kita. Namun itu pun belum cukup menjadikan kita puas. Kenapa? Ternyata negara kita saat ini juga tidak baik-baik saja. Kenapa menjadi begitu? Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan yang begitu banyak untuk kita lakukan? Dan kita tahu di negara kita pemeluk agama Islam terbanyak. Namun kenapa remajanya sudah banyak yang rusak? Pejabatnya sudah banyak yang rusak. Rumah tangganya sudah banyak yang rusak. Seluruh jajaran pemerintahannya sudah banyak yang rusak. Pertanyaan yang begitu besar, kenapa yang harusnya negara kita itu menjadi makmur, gemah ripah loh jinawi, namun kenyataannya sampai saat ini, apalagi baru-baru ini, ya Allah, kita miris semuanya. Kita miris. Terjadi huru-hara di mana-mana. Apakah dia bukan Islam? Islam. Di sana kompleks begitu global. Masyarakat tidak bisa disalahkan karena tidak puas, dibikin kecewa oleh para wakil-wakil kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semuanya sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wakil rakyat tentunya harus al-amin, dia harus jujur. Dia harus betul-betul memperhatikan rakyatnya. Sekarang tidak sedikit dari mereka justru yang memperkaya dirinya sendiri, yang tidak sempat mikirin rakyatnya. Ini yang menjadikan negara kita jauh dari kedamaian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan begitu indah sebagai sosok pemimpin yang luar biasa, yang begitu peduli terhadap sahabat-sahabatnya, begitu peduli. Satu contoh hal yang kecil yang menjadikan diri kita miris, baginda Rasulullah itu adalah juga salah satu yang mewajibkan sholat sunnah menjadi sholat wajib. Tapi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid, mendengarkan tangisan yang menyayat hati, tangisan yang begitu sedih, dicarilah sumber tangisan itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi? Ternyata ada anak kecil yang sedang memegang perutnya, dipegang erat-erat perutnya sambil menangis, begitu sedih. Lalu ditanya oleh baginda Rasulullah, ya anak, kenapa engkau sampai menangis seperti itu? Ya Rasul, saya lapar ya Rasul. Mana orang tuamu? Orang tuaku masih masak ya Rasul. Masak tidak matang-matang, dicarilah ibunya. Ternyata ditanya, Bunda, kenapa enggak segera dimatangkan masakannya itu? Anakmu sudah lapar. Segera matangkan.
Susah bundanya itu menjawab, hanya air mata yang berderai. Kenapa? Sulit sekali dia menjawab. Kenapa? Ditanya berkali-kali, akhirnya dia menjawab, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa yang aku masak ini adalah batu ya Rasul. Bagaimana bisa matang? Kenapa itu kau lakukan? Dibentak oleh baginda Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah, supaya anak-anak saya tahan menahan lapar. Jadi seorang ibu berpura-pura masak demi anak-anaknya itu tahan terhadap laparnya. Tadinya laparnya bertahan, tapi karena terlalu lama, akhirnya lama-lama menjadi nangis karena begitu laparnya. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pimpinan yang luar biasa, dia bukan tidak menghiraukan terus lanjut ke masjid, dia sholat, dia zikir, baca Quran, tidak. Baginda Rasulullah segera pulang, tidak jadi ke masjid. Kenapa? Langsung baginda Rasulullah mengambil beberapa butir roti, kurma, dan segera memberikan kepada anak itu. Itulah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mementingkan urusan dirinya sendiri, mendengarkan betul apa keluh kesah dari rakyatnya. Sekarang sudah mulai banyak bergeser. Maka ayo di momen Maulid ini kita mulai dari diri kita yang terkecil. Apa itu? Sebisa-bisanya kita, keluarga kita, ayo kita ajak untuk meneladani sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan yang kita bisa. Karena sekarang ini ya Allah, sidang Jumat rahimakumullah, sudah banyak bergeser dari nilai-nilai apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh kecil juga, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran yang begitu indah terhadap kita semua ini, terhadap umat baginda Rasulullah. Diajarin, tatkala engkau baru bangun dari tidurmu, tatkala kau buka matamu dari tidurmu, jangan keburu-buru kau memikirkan dunia. Jangan kau buru-buru memikirkan seluruh urusan pekerjaan apapun. Baginda Rasulullah mengajarkan sesuatu doa yang begitu indah. Kita awali tatkala kita bangun dari tidur, melek, ucapkan Alhamdulillah. Ternyata itu mengandung arti yang luar biasa. Ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Ayo kita mulai dalam diri kita, dalam keluarga kita. Setidak-tidaknya bangun tidur jangan lupa bilang Alhamdulillah. Lebih lengkapnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah membangunkan aku dari mati sesaatku. Begitu indah. Dan ternyata Alhamdulillah itu mengandung arti yang luar biasa. Artinya apa? Tatkala kita mengawali kehidupan dengan Alhamdulillah, ternyata kita termotivasi menyambut kehidupan sehari yang akan kita lewati. Ternyata kita menjadi orang yang super power luar biasa. Kita semangat yang membara. Kenapa? Kita awali dengan Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Dan itu ternyata yang begitu memudahkan kita tatkala kita sedang aktivitas, kita sedang bekerja, di sana ada azan yang berkumandang, maka gampang sekali kita mendengarkan azan itu dan langsung bergegas kita tinggalkan aktivitas kita. Ternyata tidak sedikit dari saudara kita yang juga mengaku Islam, baru bangun bukannya Alhamdulillah, dicarilah HP-nya, disusunlah planning yang akan dia lakukan sehari itu. Ya Allah,
Kenapa dibebani yang begitu berat? Baru bangun sudah seabrek pikiran dalam benak kita, penuh dalam kepala kita. Seluruh planning sehari itu sudah dipikirkan dengan matang. Lupa dia mengucapkan alhamdulillah. Ternyata rentetannya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Orang yang mengawali kehidupannya dengan kesibukan dunia semata, tatkala azan berkumandang, maka dia santai-santai saja. Kenapa? Selalu mungkin awalnya dikatakan, juga baru azan. Nanti sudah qomat, juga baru qomat. Toh juga waktu sholat lama. Akhirnya begitu. Apalagi kalau disuruh sedekah, ya Allah, bakhilnya luar biasa. Kenapa? Diawali kehidupannya dengan memikirkan dunia. Tapi kalau kita awali dengan memuji kepada Allah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Subhanallah, indahnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Tadi di awal khatib menyampaikan dalam satu ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di sana kita benar-benar dijewer, disentil oleh Allah. Cobalah, andai kamu mencoba menghitung-hitung karunia Allah, mencoba saja. Kita menghitung-hitung karunia Allah, langsung dijawab oleh Allah, la tuhsuha. Apa itu? Tidak bakal mungkin. Sudahlah, dengan alat secanggih apapun coba jangan menghitung. Mulai dari bangun tadi sampai detik ini, tidak terhitung nikmat karunia Allah. Tapi ternyata tidak sedikit yang susah dipanggil untuk sujud pada Allah tatkala azan berkumandang. Sidang Jumat rahimakumullah. Ayo di momen Maulid ini kita kembali kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan apa? Dengan sekemampuan kita. Apa yang kita mampu kita jalankan dengan enjoy, dengan istiqomah. Apa mungkin sholat sunnah kita, mungkin Quran kita, mungkin sedekah kita, atau banyak hal yang lainnya yang kita lakukan dengan nyaman, tidak dengan tekanan. Sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita, dan kita akhirnya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.